teman-teman, ini saya ingin menyampaikan pada tim saya secara pribadi, khususnya teman-teman yang berada di Taiwan. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah menjadi tim yang solid. Bukan saya tidak peduli ya dengan keadaan yang ada, cuman saat ini tim saya sendiri tahu bahwa saya itu sedang disibukkan oleh banyak hal. Wes keren, kayak disibukkan banyak hal kayak yo Jadi terima kasih sekali buat Mbok Cikra, Elena, Civeni, Musika, Jaya, dan Gatot Kaca. Siapa lagi? Mbak Ida juga. Saya mau ucapkan banyak sekali terima kasih. Di Taiwan banyak sekali masalah-masalah yang ada, dan saya tidak bisa melihat tim, grup. Saya minta maaf. Mbok Cikra selalu update ke saya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau sudah darurat, tim yang di Taiwan baru menghubungi saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada KDI yang merespon cepat teman-teman yang ada di Taiwan, khususnya Musita, Civeni, Mbok Cikra, Mbak Ida, dan juga Elena. Saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan ya, updatean yang terbaru seperti kemarin ada yang meninggal dunia di Taiwan, tapi untuk saat ini karena mereka tidak meminta bantuan sama saya, keluarga tidak menghubungi saya, maka saya tetap akan fokus kepada jenazahnya Rizal. Dan jenazahnya Rizal sampai detik ini saya minta donasinya juga nggak ngoyo. Ada yang ngasih, saya syukur alhamdulillah. Nggak ada yang nggak ada. Jadi perkembangan uang donasi itu tidak begitu cepat ya teman-teman ya. Jadi dari tanggal 25 surat meninggalnya keluar, terus tanggal berapa ya? Tanggal berapa saya minta donasi ke kalian. Tetapi karena ya perkembangannya tidak begitu mendesak, sepertinya masih prosesnya panjang karena mengalami sidang-sidang tertentu. Makanya saya proses untuk mengumpulkan uang takziahnya Rizal itu saya nggak ngoyok. Jadi saya tidak ngoyok untuk mendapatkan uang untuk mengumpulkan uang untuk pemulangan jenazah almarhum Rizal dari Banyuwangi. Jika kalian ada, kalian bisa kirimkan. Jika tidak, nggak ngoyok. Karena kemungkinan besar ini prosesnya Rizal masih agak lama. Karena itu saya tidak ingin uang sudah terkumpul, udah full, jenazahnya belum bisa dipulangkan. Jadi karena ini keadaannya beda ya di Kamboja ya, bukan di Taiwan, bukan di Hong Kong ya. Jadi saya open donasi pun nggak ngoyok. Jadi perkembangannya jika ada, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu yang sudah memberikan donasi ya. Dan ingat satu lagi, uang takziah itu walaupun cuma 5.000, jangan bilang sedikit. Itu sudah banyak. Bahkan ada yang ngasih uang 1 juta itu juga ada. Di Hong Kong juga ada yang ngasih. Tetapi karena memang jenazah perkembangannya lambat, jadi saya tidak bisa mengupdate terus ya untuk jenazah almarhum Rizal yang meninggal di Kamboja berasal dari Banyuwangi. Dan juga saya mohon bantuan untuk teman-teman khususnya berada dari Sulawesi Utara, keluarga Inel yang saat ini si anak mengalami depresi linglung, berada di Kamboja juga. Saya hanya minta doanya ya agar Inel bisa dipulihkan, karena kalau Inel dipulangkan dalam keadaan depresi, saya takutnya di pesawat transit hilang malah ini anak. Jadi saya mohon doa restunya ya dari Sulawesi ya, khususnya dari Sulawesi Utara, dan terkhusus buat Indonesia. Saya minta doa restunya untuk Inel agar Inel bisa dipulihkan keadaannya. Tetapi sebenarnya mungkin Inel akan kembali ingatannya saat mendengar suara ibunya. Mungkin Inel akan bisa ada suara dari keluarganya. Itu sebenarnya harapan saya adalah pihak dari KBRI yang ada di Kamboja untuk menghubungi ibunya, setidak-tidaknya merekam suara ibunya untuk didengarkan ke Inel. Karena biasanya orang depresi itu lupa segalanya, tetapi dia tidak akan pernah lupa sama ibunya. Masih ingat kejadiannya Ikhwan yang dari Bekasi yang meninggal dunia, ditemukan dibuang tapi ternyata tidak meninggal dunia, dan
Akhirnya Ikhwan itu cuman inget nomor telepon ibunya saja. Jadi pengaruh orang tua itu sangat dahsyat sekali. Jadi buat teman-teman nih yang cerita-cerita tentang Kamboja itu sangat ngeri sekali, dan tapi kalian masih ingin mencoba untuk datang ke sana seperti yang dikatakan oleh kalian, apes tidak ada dalam kalender, dan kalian selalu berkata bahwa tetangga saya di Kamboja baik-baik saja, tetangga saya di Kamboja sukses. Ya udah, bagi Anda yang sukses, syukur alhamdulillah. Saya selalu ingatkan, cukup menjadi beban keluarga, jangan menjadi beban negara. Dan Inel, semoga cepat sembuh ya nak ya. Pulang nak, ibumu tak mengharapkan apapun darimu. Pulang dengan sehat. Saya tidak tahu bagaimana perasaan seorang ibu ditinggal anaknya, tiba-tiba dengan kabar si anak depresi di negeri orang. Saya tidak bisa membayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu yang diberi kabar bahwa dia itu sebenarnya ada di Kamboja, padahal pamitannya ke Amerika. Dan teman-teman, izinkan saya suatu saat akan mengupdate orang-orang yang datang ke Kamboja tapi ngakunya ke Amerika, ngakunya ke Polandia, ngakunya ada di mana-mana. Mereka sebenarnya ada di Kamboja. Mereka menjadi buronan sesama Indonesianya. Banyak loh ya. Banyak sekali itu orang-orang Indonesia saling menindas sesama temennya sendiri di Kamboja. Jadi jangan dikira sebuah perjuangan itu mudah loh. Untuk bisa bertahan di Kamboja, mereka saling menghimpit satu sama lain. Untuk bisa bertahan hidup di Kamboja, mereka mengatakan bahwa tolong ya leader ya, tolong ya HRD ya, tolong ya perusahaan ini, tolong kalau ada mukanya ini, paspornya ini, fotonya ini di perusahaan saya lagi nyuri nih. Dia dikejar-kejar sama aseng-aseng. Jadi itu yang terjadi. Mereka tuh saling menghujat satu sama lain. Jadi kalian itu ada di sana. Kalian ada di sana. Jadi buat orang-orang yang saat ini mungkin lagi menghina saya, memaki saya di media sosial, tetapi mereka nggak tahu karena di sana ada grup yang sangat privat sekali. Jadi ada beberapa grup privat sekali antara orang Indonesia. Dan saya nggak dapat, karena saya nggak tahu itu grup apa. Cuman saya dapat screenshotan apa yang terjadi, percakapan yang terjadi. Saat saya mengungkap kebenaran, orang akan tidak suka karena ladang mereka terganggu, makanan mereka terganggu. Jadi seperti itu ya. Mengungkap kebenaran, mereka semua yang kritik, mereka itu akunnya privat. Di privat, profilnya juga privat. Jika mereka ingin bareng sama saya mengungkap kebenaran, show up. Nggak berani mereka. Karena kalau mereka show up, mereka dihajar habis-habisan di dalamnya. Mereka dihajar habis-habisan sesama Indonesianya. Jadi yang ada adalah mereka mengkritik secara ugal-ugalan. Jadi mohon yang ada di Kamboja hati-hati saja. Apes nggak ada dalam kalender. Kau kira itu temanmu, sebenarnya itu juga yang melaporkanmu. Jadi jangan fitnah KBRI yang melaporkan, enggak. Yang melaporkan itu temanmu sendiri. Dan mereka memfitnah KBRI agar kalian tidak lapor sama KBRI. Ya, paham ya? Loh, piye to konsepnya kok ojo marah-marah? Sing marah-marah iki sapa? Ngeluh saya. Saya ngomong kayak gini aja udah dibilang marah-marah. Hah? Saya ngomong serilek ini aja dibilang marah-marah. Aduh, orang-orang kaya raya ini. Oh, saya ngomong halus kayak gini aja ngomongnya saya marah. Aduh, belum pernah kena angin luar negeri ini. Saya nggak tahu. Saya cuma kayak gitu. Ini burung saya jepat-jepat tuh. Saya ngomong nih halus loh. Udah dibilang marah-marah. Bahasa yang saya ungkapkan ini masih halus loh. Dibilang marah-marah. Ini pertama. Buat teman-teman laki-laki yang ada di Kamboja, jika kamu ingin menjadi opa-opa, berangkatlah ke negara yang benar. Ke Korea, ke Jepang, ke Taiwan. Tetapi jika kamu ingin gagal dan ompong, untungmu protol dan ginjalmu hilang, silahkan berangkat ke Kamboja. Dan ini saya viral banget di Hong Kong. Ada salah satu TKI yang ngomong jadi, halo lo Mas Taiwan dan Mas Korea, boleh glowing-glowingan, tetapi TKW Hong Kong tak tompai. Aku kok kudu guyu toh ini kata-kata nih. Ngono kalau saya yang mengungkapkan, kalian menghujat saya habis-habisan. Iki wong lanangi ngomong dewe.
TKW Hongkong ditompai. Piye konsepe rek? Kowe kok gak ngomong lek ngungkapno aib. Malah wedok-wedoke halo gitu. Kayak semangat ngono ditompai gitu. Ada yang lihat nggak TikTok itu keren itu? Itu cowoknya keren banget, itu bagus itu. Dan ngomong, sepurane ya Mas ya, TKW Hongkong tak tompai. Aduh, dengan pedenya. Tapi Masnya ganteng banget sih, menurut saya. View-nya bagus banget, ganteng banget. Jadi bangga sih kalau bisa ditompai Mas itu. Jadi itu buat mbak-mbaknya yang pernah ditompai Mas itu, absen dong. Dawa apa cilik rek? Keren apa ora? Jadi aduh, keren. Cowoknya cakep banget sih, bersih banget. Karena angin Hongkong bisa membersihkan muka-muka kita ya. Jadi cilik, iki mari. Minta maaf ya teman-teman. Aku guyu, aku gak nesu aku. Berarti kan memang dia menunjukkan keasliannya Hongkong gitu loh. Aduh, bejat urip iki. Ya itu, jadi maaf ya TKL ya. Sing di Hongkong tak tompai dikit. Aduh. Sakarepmu rek. Aduh, tapi lanangane Hongkong yo ganteng-ganteng kayak Janoko kabeh lah, ganteng putih mulus. Ngeliatin kalian ya? Ada yang lihat nggak? Ting seluwiweran disewet iki arek TKL Korea dikuwirimnya ndek aku. Yo saya paham Miss Yuni kenapa cinta ditolak, HRV tidak mau. Lah yo wong TKL Hongkong ganteng-ganteng ya Miss Yuni, kayak foto nih langsung kayak video nih. Masuk Aiko, aku mek ngomong-ngomong tok. Ternyata ganteng juga sih. Lihat Miss gantengnya Pol ya. Pol gantengnya, filter. Wih, Pak Tony ganteng sekali. Pak Tony ganteng sekali. Ganteng nggak? Ganteng nggak sih? Wah, hoang nggak lepan ya? Hah? Ganteng nggak suami saya? Ganteng nggak? Lah yang mau camin? Mày thấy số 2 pin á, để mang phân. Đó. Ganteng nggak sih? Lepai habis cowok. Ganteng nggak sih? Pak Tony di Indo, dia iya dong, masa Pak Tony nggak di Indo sih? Nah, Pak Tony di Indonesia no, arane Indonesia piye? Ngopo Pak? Apa? Hah? Udah sab-sab. Sab-sab menci wa. Menci. Oke, aku orang ngasih visator. Yo no. Soalnya sing gelem mek tok. Dari kocong ya hai lo. Kocong aji. Ya sing kan. Ya me ya. Ya, hai kok. Oke. Itu suami saya, penasaran suami saya itu, Pak Tony. Oke. Hai mun sisu lah, hai coy. Halo. Halo, kenapa Mbak? Hoi, mau apa? Maaf ya. Kenapa? Akan itu Mbak,